bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Bahwa efek Jokowi belum mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran untuk memenangi Pilpres dalam satu putaran. Presiden Joko Widodo diyakini memiliki pengaruh terhadap tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ini setidaknya pernah dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Namun kelihatannya efek Jokowi ini belum luar biasa, karena berdasarkan data terbaru sejumlah lembaga survei, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 itu dalam kondisi stagnan atau mandek. Dan menurut lembaga survei Indikator Politik Indonesia, jika kondisi ini terus berlanjut hingga hari pencoblosan, dalam arti tidak ada sesuatu yang luar biasa, maka kemungkinan besar Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Padahal selama ini kubu Prabowo Gibran selalu menarasikan untuk memenangi Pilpres dalam 1 putaran. Ini sekaligus mengindikasikan bahwa efek Jokowi belum mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran untuk memenangi Pilpres dalam 1 putaran. Jika kita bandingkan, pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto meraih suara 44,5%, dan elektabilitas Prabowo saat ini berdasarkan sejumlah lembaga survei berada di kisaran 42,4% hingga 48,5%. Ini artinya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Nah, seperti diberitakan majalah Tempo, menjelang hari pencoblosan, pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Dan kita tahu, alasan utama kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi adalah pemberian bantuan sosial atau bansos terhadap masyarakat. Pertanyaannya, apakah penggelontoran bansos ini merupakan upaya menaikkan efek Jokowi terhadap elektabilitas Prabowo Gibran? Untuk itu, tetaplah di Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Selama ini, kubu pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selalu menarasikan untuk memenangi Pilpres dalam 1 putaran. Bahkan hal ini juga pernah dikemukakan oleh Prabowo Subianto. Prabowo beralasan, dengan pelaksanaan Pilpres 1 putaran akan terjadi penghematan biaya, dan dananya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun sepertinya, upaya untuk memenangi Pilpres dalam 1 putaran seperti jalan terjal. Sejumlah lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 belum mampu melampaui elektabilitas 50%. Ini artinya kemungkinan besar Pilpres akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Berikut elektabilitas pasangan Capres-Cawapres berdasarkan sejumlah lembaga survei. Hasil survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran merupakan yang tertinggi, yakni 48,55%. Kemudian disusul pasangan Anies Muhaimin dengan 24,17%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud di angka 21,60%. Pasangan Prabowo Gibran juga unggul dalam survei Poltreking Indonesia dengan tingkat keterpilihan 46,7%. Anies Muhaimin berada di urutan kedua dengan 26,9%, disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan 20,6%. Survei Carta Politika menempatkan pasangan Prabowo Gibran di peringkat pertama dengan elektabilitas 42,4%. Pasangan Ganjar Mahfud di peringkat 2 dengan 28%, disusul Anies Muhaimin 26,7%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada dalam kondisi stagnan atau mandek. Artinya, jika kondisi ini terus berlanjut hingga hari pencoblosan, maka kemungkinan besar Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran, kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah stagnasi buat paslon 02 ini berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya, berarti kemungkinan 2 putaran terbuka. Tapi kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, nah, ini hints saya ya, karena nanti kita akan rilis lagi yang survei telepon, itu berarti kemungkinan 1 putaran masih terbuka buat paslon 02. Yang bisa saya simpulkan dari data ini adalah 1 putaran belum tentu, 2 putaran juga belum tentu, tetapi kalau terjadi 2 putaran, kemungkinan besar paslon 02 yang lolos. Yang belum clear adalah siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi 2 putaran, itu belum clear. Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama. Meskipun
secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo. Jika kita cermati data sejumlah lembaga survei tadi, maka akan didapati bahwa elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran berada di kisaran 42,4% hingga 48,5%. Sesungguhnya angka ini tidak jauh berbeda dengan perolehan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2019, yakni di angka 44,5%. Ini memperlihatkan tidak ada perubahan yang signifikan. Apakah ini juga menunjukkan bahwa efek Jokowi terhadap peningkatan suara Prabowo Gibran tidak terlalu kuat? Padahal menurut Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo memiliki korelasi dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Tingkat kepuasan pada Jokowi, korelasinya itu berbanding lurus dengan perolehan Prabowo Gibran, berbanding terbalik dengan perolehan Anies. Jadi kalau naik, maka Prabowo Gibran akan naik. Kalau turun, Prabowo Gibran akan turun. Itu kan lurus, berbanding lurus. Dan berikut ini adalah data tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, ada 61,5% yang menyatakan cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, dan ada 15% yang menyatakan sangat puas. Dengan demikian, mayoritas sebanyak 76,5% warga merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, alasan utama kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi adalah pembagian bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Dan belakangan kita mendapat kabar, seperti dilaporkan majalah Tempo, menjelang hari pencoblosan, pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Tentu saja ini berpotensi untuk menaikkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Dan kita tahu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi memiliki korelasi dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Wajar jika banyak orang kemudian menaruh curiga apakah pembagian bansos ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran di Pilpres? Yang pasti, hal ini sudah dibantah oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Ia menegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan proses pemilu. Tidak hanya di ajang Pilpres, kita juga bisa mencermati efek Jokowi dalam konteks pemilu legislatif. Kita tahu bahwa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipimpin oleh anak dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Bahkan PSI juga kerap mengklaim sebagai partainya Jokowi. Namun sejauh ini elektabilitas PSI belum terlalu menggembirakan. Dan berdasarkan data sejumlah lembaga survei, elektabilitas PSI masih berada di bawah ambang batas parlemen. Artinya, ada kemungkinan PSI tidak lolos ke parlemen. Apakah ini juga menunjukkan bahwa efek Jokowi belum terlalu kuat di pemilu legislatif? Yang pasti, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, tetap meyakini bahwa Jokowi memiliki efek yang kuat baik dalam Pilpres maupun pemilu legislatif. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya apakah potensi peluang satu putaran ini cukup besar, masih cukup besar karena faktor Jokowi ini yang akan sangat menentukan. Bagaimanapun Pak Jokowi ini approval ratingnya di kisaran 70-80%. Presiden yang dipercaya dan didukung oleh masyarakat. Bahwa memang sebetulnya kandidat yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan legasi beliau adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang pasti, efek Jokowi di pemilu baru dapat diketahui dengan mencermati perkembangan hingga hari pencoblosan. Kita hanya bisa berharap agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Demikian ulasan kali ini, sampai jumpa.